Kali ini, saya Natalia Desta akan mengajak teman-teman untuk menelusuri lebih dahulu mengenai sejarah yang ada di dalam Kota Lama. Yuk ikuti saya. Pada abad ke-19 dan 20, kawasan ini menjadi pusat perdagangan. Dan untuk mengamankan warga dan wilayahnya, kawasan ini dibangun benteng yang dinamai Benteng Vijo. Kawasan Kota Lama Semarang disebut juga Altstadt, memiliki luas kawasan sekitar 31 hektar. Dilihat dari kondisi geografi, tampak bahwa kawasan ini terpisah dengan daerah sekitarnya, sehingga tampak seperti kota tersendiri dengan julukan Little Netherlands. Di tempat ini ada sekitar 50 bangunan kuno yang masih berdiri dengan kokoh dan mempunyai sejarah kolonialisme di Semarang. Secara umum, karakter bangunan di wilayah ini mengikuti bangunan-bangunan di benua Eropa sekitar tahun 1700-an. Hal ini bisa dilihat dari detail bangunan yang khas dan ornamen-ornamen yang identik dengan gaya Eropa, seperti ukuran pintu dan jendela yang luar biasa besar, penggunaan kaca-kaca berwarna dan bentuk atap yang unik. Suasananya, ini pertama kali saya kesini. Bagus, suasananya enak sebenarnya, santai. Ini mirip seperti suasana Kota Lama di Jakarta. Cuman yang membuat beda, saya kira gedung-gedung lama itu konsentrasi di area yang lebih kecil. Kalau di Jakarta itu terpisah-pisah. Jadi lebih susah untuk jalan itu lebih jauh. Dan ini gedungnya banyak sekali, lebih banyak dibanding Jakarta. Nah, kali ini saya sudah berada di depan salah satu bangunan ikonik yang ada di Kota Lama Semarang. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya? Ya, benar sekali. GPIB Immanuel atau yang biasa kita kenal sebagai Gereja Belenduk. Pada masa Belanda, gereja ini dikenal dengan nama Koppelkerk atau gereja kembar dan Hervormde Kerk atau gereja dibangun ulang. Gereja Belenduk pertama kali dibangun pada tahun 1740. Namun baru tahun 1753, gereja Belenduk difungsikan untuk pelayanan. Pada mulanya, gereja Belenduk memiliki arsitektur rumah panggung khas Jawa, begitupun dengan konsep pembangunan atapnya. Pada tahun 1894, pada tahun inilah menjadi awal berdirinya dua menara yang ada di Gereja Belenduk. Pada zaman kolonial, Taman Sri Gunting dikenal dengan sebutan Parade Plain atau lapangan parade. Jadi, pada masa itu taman ini belum ditumbuhi pohon tinggi seperti sekarang ini. Lapangan parade ini juga cukup luas karena ada di lokasi yang kini jadi Taman Sri Gunting dan Gedung Kertaniaga yang ada di sebelah timur taman. Seperti yang kita bisa lihat, Taman Sri Gunting telah beralih fungsi dari tempat latihan parade menjadi tempat untuk bersantai. Selain itu, kita bisa gunakan Taman Sri Gunting untuk berfoto-foto dengan latar belakang Gereja Belenduk. Beralih ke bangunan bergaya Eropa yang unik dan menonjol berkat kehadiran dua patung semut merah raksasa di kedua sisi atapnya. Sedikit sejarah dari bangunan ini, dulunya dikenal sebagai Gedung Skoubrug yang dipakai menjadi tempat hiburan bagi warga Eropa. Sekarang, gedung ini berganti nama menjadi Gedung Marabunta. Tak hanya berganti nama, bangunan yang mulanya adalah teater hiburan, kini beralih fungsi menjadi gedung serbaguna. Dan saat memasuki Desember 2020, gedung ini berganti nama lagi menjadi Marabunta Resto and Bar. Nama Marabunta sendiri diambil dari nama semut tentara yang sering ditemui di Afrika Selatan. Ada tantangan semenjak diadakannya jalan Car Free Day sama Car Free Night. Nah, itu otomatis Car Free Day itu khusus hari Minggu. Hari Minggu itu kan pagi mulai tutup jam 6 sampai jam 9. Nah, padahal untuk jemaat-jemaat gereja sendiri itu dimulai pagi jam 9. Sedangkan memasuki area gereja itu harus jalannya diputar. Jadi mungkin kalau dari jemaat selatan harus muter ke utara. Dari area barat harus muter ke utara dulu, kan gitu. Jadi kita dikasih akses cuma satu pintu untuk jalur masuk ke Gereja Belenduk ya. Dan parkirnya baru-baru ini kemarin ya ada sedikit mungkin dari pihak security-nya itu harus tepatnya di pedestrian jalan ini harus dikosongkan. Jadi semua mobil harus masuk ke lahan gereja. Itu memang sebelumnya kita dikasih akses ke pedestrian itu nggak apa-apa, tapi akhir-akhir ini kok terus di stop gitu kan. Dan untuk hari-hari biasa kan kita juga ada kegiatan hari Senin sampai
sampai Sabtu itu setiap hari itu setelah pukul 6 sore itu biasanya banyak kegiatan juga. Dan itu khusus untuk Car Free Night itu Jumat Sabtu itu memang kita juga harus melalui ke belakang. Yang biasanya kita dari Jalan Lejen Suprapto itu lancar, sekarang harus mengalah lewat belakang kan gitu. Mungkin untuk kendala saya di situ kesulitannya mengatur. Untuk mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut eksistensi dari Kota Lama Semarang, maka pemerintah dan masyarakat juga harus bekerja sama mengatasi masalah di Kota Lama Semarang, seperti lingkungan yang kurang terawat dengan memperbaiki jalan, taman maupun street furniture yang telah rusak, agar tercipta lingkungan yang nyaman bagi para pengunjung dan penduduk setempat. Saya suka lihat gedung-gedung lama yang punya history ya, yang punya cerita gitu. Jadi kalau saya jalan itu selalu cari tempat yang ada history-nya. Karena ya buat pelajaran mungkin ya, kita bisa belajar dari history apa dibalik cerita dari satu tempat atau gedung. Saya rasa mungkin anak-anak muda sekarang juga lebih baik gitu, jangan cuman foto-foto Instagram. Jadi lebih baik juga belajar apa history dibalik semua gedung ini sebenarnya. Ya kayak di Lawang Sewu itu menarik sekali historinya, saya pikir gitu. Sekian informasi mengenai Kota Lama yang bisa saya bagikan. Jika teman-teman sedang berada atau berlibur di Kota Lama Semarang, tidak ada salahnya untuk mampir ke Kota Lama Semarang. Saya Natalia Desta, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri.